saja, di mana saja, dengan mudah dan juga cepat. Kenapa harus nanti? Lapor SPT hari ini. Karena lebih awal, lebih nyaman. Raka, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Saya jadi kena denda pajak gara-gara kamu. Saya kan sudah pernah bilang sama kamu jangan sampai telat lapor SPT. Iya, saya tahu. Tapi lapor di kantor pajak itu antriannya panjang banget, Raka. Ngapain ke kantor pajak? Nih, bisa dari HP. Sekarang lapor pajak bisa pakai HP. Filing, lebih awal, lebih nyaman. Akhir-akhir ini bersepeda menjadi hobi baruku. Atau lebih tepatnya, hobi lama yang kumulai lagi. Aku masih ingat setiap sudut kota ini di memori masa kecilku. Kusadari semua jauh berbeda. Jalan yang dulu hanya berupa tanah, kini menjadi jalanan aspal yang mulus. Perjalanan bersepedaku membuatku menyadari betapa negeri ini tak henti membangun, memberikan kemudahan, melahirkan kenyamanan, membuatku semakin percaya setiap rupiah dari pajak yang kita bayar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena pajak adalah bukti cinta kita kepada negeri. Pajak kita untuk kita, pajak kuat Indonesia maju. Aku tak sanggup mengisi SPT tahunan ini, Oma. Rupanya, di balik kecantikan dan kelembutanmu, kau tidak go green, Ami. Sungguh terlalu. Lapor SPT tahunan memang harus menggunakan kertas, Kau Oma. salah, Ami. Kini lapor SPT tahunan cukup lewat e-filing aja. Lapor pajak, pakai e-filing aja. E-filing, lebih awal, lebih nyaman. Maaf. Oma? Sinta, aku dengar kau belum lapor SPT tahunan. Kau sungguh terlalu. Oma, saya sudah lapor pakai e-filing. Oh, MZ, aku hilaf. Mari kita nyanyi bersama. Lapor pajak, pakai e-filing aja. E-filing, lebih awal, lebih nyaman. Hari ini saya telah melaporkan SPT tahunan secara online melalui e-filing. Dan sudah 5 tahun ini saya lapor pajak tanpa perlu datang ke kantor pajak. Sangat mudah, sangat mudah. Saya mengajak semua wajib pajak untuk segera melaporkan SPT tahunannya. Dan pajak yang kita bayarkan sangat diperlukan untuk mendukung program pemulihan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pemulihan kesehatan seperti vaksinasi dan perlindungan sosial di masa pandemi ini. Terima kasih. Dari Gedung Keuangan Negara Surabaya 1, inilah Tax Gathering KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan tahun 2021
dengan tema pemanfaatan insentif pajak dan pelaporan SPD tahunan PPH di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mas Arief, Iya, Pak Riri. kayaknya kita bikin pantun dulu kali ya. Oke. Sungguh tajam kulit salak. Lebih tajam lagi kulit durian. Terima kasih para kawan pajak. Terima kasih kawan pajak. Selamat datang kami ucapkan. Bawalah payung jika hujan. Jangan bermain hujan-hujanan. Selamat datang kami ucapkan untuk hadirin para tamu undangan. Yeay, lumayan ya Mas Arief ya. Baik. Jadi supaya membangkitkan semangat, ada baiknya kita memulai sesuatu dengan yang semangat juga, terutama dengan pemberian pantun tadi ya Mas Arief ya. Betul sekali, Pak Riri. Oke, baik. Selanjutnya izinkan kami pada pagi hari ini untuk menyapa-nyapa dulu nih Mas Arief. Kayaknya kalau kita memulai acara kalau nggak disapa kayaknya kurang afdol ya. Oke, baik kalau begitu. Baik, yang pertama kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak John Hutagaul selaku Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1. Selamat pagi Bapak John. Selamat bergabung dengan acara Tax Gathering kami. Ya, baik. Kemudian yang kami hormati Bapak Sriadi Setianto selaku Pelaksana Tugas Kepala KPP Pertama Surabaya Pabean Cantikan. Apa kabar Bapak Sriadi? Kemudian yang kami hormati pejabat eselon 3 di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1 beserta seluruh kepala seksi dan supervisor. Dan tak lupa kami sapa juga kepada seluruh kawan pajak yang telah bergabung melalui acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Kegiatan Tax Gathering tahun 2021 kali ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentunya terkait ketentuan perpajakan yang terbaru, terupdate, teraktual dan terpercaya. Waduh, keren banget ya Mas Arief Tidak ya. hanya itu, Pak Ririn. Acara ini juga akan ada sesi untuk pemberian penghargaan dan apresiasi. Yeay. Serta ucapan terima kasih juga, Pak Ririn. Oke. Kepada seluruh kawan pajak yang telah ikut berkontribusi untuk membangun negeri kita tercinta. Oke, jadi kita harapkan bahwa semua kawan pajak yang hadir pada pagi hari ini stay tune ya sampai akhir acara ya Mas Arief ya. Jangan kemana-mana ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama-sama untuk berdoa. Diharapkan dengan doa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat memberikan kemudahan, memberikan kelancaran juga sampai acara selesai nanti. Doa akan dipandu oleh Saudara Denny. Baik, kepada Saudara Denny kami persilahkan. Silakan Saudara Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bapak Ibu hadirin silahkan berkenan untuk menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu. Segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi-Mu, Nabi pembawa rahmat, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah hari ini kita berkumpul secara virtual di tempat kita masing-masing dalam acara Tax Gathering tanggal 29 Maret tahun 2021. Ya Allah, berkahilah acara kami. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir, sehingga membawa manfaat dan berkah bagi kita semua.
Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkailah kami segala dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridha dengan pemberian-Mu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dada kami, lancarkanlah lisan kami, dan mudahkanlah urusan kami dalam menjalankan tugas sebagai ASN pajak dalam mengumpulkan penerimaan negara, serta mudahkanlah urusan wajib pajak kami dalam menjalankan usahanya, sehingga usaha mereka semakin tumbuh berkembang pesat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalankannya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih disampaikan kepada Saudara Denny. Selanjutnya apa Mas Arif? Selanjutnya biar semangat pagi. Oh iya, ya. betul. Baik kawan pajak, untuk menambah rasa kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, sebagai bentuk apresiasi DJP kepada para kawan pajak, marilah bersama-sama kita saksikan pemutaran video arahan dari Bapak Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang saya hormati, tahun 2020 baru saja kita lewati. Sebuah periode yang penuh tantangan bagi kita semua, terutama karena adanya pandemi COVID-19. Sebagai bangsa yang tidak mudah menyerah, kita terbukti mampu melalui tantangan di tahun 2020 dengan baik. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, atas nama institusi mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembayaran pajak Anda di tahun 2020 yang secara keseluruhan mencapai 1.070 triliun rupiah atau setara dengan 89,3% dari APBN tahun 2020. Pajak yang Anda bayarkan menjadi tulang punggung utama pembangunan bangsa, utamanya dalam upaya bersama kita untuk melawan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir.
Kami memahami kondisi saat ini sedang tidak mendukung perkembangan dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, di tahun 2020 yang lalu, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pajak untuk menjaga agar dunia usaha tidak semakin terpuruk. Optimisme akan pertumbuhan ekonomi harus selalu dijaga. Di tahun ini, program vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan. Dengan adanya program vaksinasi tersebut, diharapkan aktivitas masyarakat dan dunia usaha akan kembali menggeliat dan perekonomian akan kembali pulih. Pajak yang Anda bayar tentu berkontribusi sebagai salah satu sumber utama dana pemerintah untuk membiayai program vaksinasi tersebut. Selamat menyongsong tahun 2021 dengan penuh semangat dan harapan. Salam sehat, pajak yang kuat untuk Indonesia yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, demikian tadi video arahan dari Bapak Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak. Oke, baik. Berikutnya kawan pajak, mari kita saksikan bersama pemutaran video profil KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan beralamat di Kompleks Gedung Keuangan Negara 1, Jalan Indrapura nomor 5, Surabaya. KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan memiliki wilayah kerja meliputi Kecamatan Pabean Cantikan. Selamat datang di ruang tempat pelayanan terpadu. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, kami menerapkan protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan tatap muka kepada wajib pajak. Untuk meminimalisir kontak fisik, kami mengharuskan wajib pajak untuk mengambil nomor antrian online. Ruang helpdesk dan konsultasi tersedia bagi wajib pajak yang ingin melakukan konsultasi perpajakan secara langsung. Kami juga memberikan fasilitas konsultasi online untuk wajib pajak yang dapat diakses melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, dan email pajak. Demi mendukung pelayanan terbaik kepada wajib pajak, kami memiliki fasilitas antara lain fasilitas bagi penyandang disabilitas, terdapat area layanan mandiri dan mini ATM untuk mempermudah wajib pajak menjalankan kewajibannya. Ya, demikian tadi video profil dari KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan ya Pak Rini ya. Saya yakin sebagian besar kawan pajak di sini sudah pernah mengunjungi KPP Pabean Cantikan. Betul sekali, Mas Arif. Nah, sekarang ini ada baiknya kalau kita persilakan pelaksana tugas dari Kepala KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. Kepada yang terhormat Bapak Sriadi Setianto, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak Sriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Poltak Maruli John Liberty Utagaul atau yang akrab kita panggil Pak John, selaku Kakanwil DJP Jawa Timur 1. Yang saya hormati Kepala KPP Pratama dan KPP Madya, Kepala Bidang, Kabak Umum, Kepala Seksi, Pemeriksa di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wajib pajak orang pribadi dan Bapak dan Ibu yang mewakili wajib pajak badan di lingkungan KPP Pabean Cantikan. Dan yang saya cintai rekan-rekan panitia tax gathering di KPP Pabean Cantikan.
Marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan yang karena berkat kasih karunia-Nya telah membuat kita bisa berkumpul bersama melalui Zoom online meeting ini dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, acara Tes Gathering 2021 kali ini berbeda dengan acara Tes Gathering di tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui, Maret 2020 pemerintah telah menyatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebar di Indonesia. Untuk itu, kita semua tahu banyak sekali hal-hal yang muncul, diantaranya adalah kalimat new normal, PSBB, PPKM, ada 3M, memakai masker, kebiasaan-kebiasaan baru kita, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, dan seterusnya. Intinya, kita telah tahu bahwa kondisi sosial ini dinamis. Dan kita dituntut untuk melakukan penyesuaian ataupun perubahan-perubahan untuk mencegah penularan pandemi COVID-19 itu. Hadirin sekalian, demikian juga dengan layanan dari KPP Pabean Cantikan. Kita menyesuaikan kondisi tersebut, dan perlu kami sampaikan, kami telah melakukan perbaikan-perbaikan menggunakan teknologi sehingga bisa menghadirkan layanan lapor SPT secara online kepada Bapak dan Ibu. Saya percaya banyak sekali wajib pajak yang hadir di acara ini telah mengetahui dan menggunakan fasilitas online ini sejak tahun 2018. Layanan ini dimaksudkan untuk mempersingkat birokrasi dan sebagai upaya meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi wajib pajak. Untuk itu, kami berharap wajib pajak yang saat ini belum melaporkan SPT dapat segera menuntaskan kewajiban lapor SPT-nya. Kami tahu bahwa wajib pajak selalu taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dan kami berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak. Hadirin yang saya hormati, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan perhatian kepada wajib pajak yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, yaitu melalui pemberian fasilitas insentif pajak. Bagi Anda yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut, masih ada kesempatan. Silakan Anda hubungi AR Anda di KPP Pabean Cantikan ini untuk mengetahui persyaratan dan juga prosedurnya. Bagi Anda yang telah mendapatkan fasilitas perpajakan ini, kami mohon untuk bisa segera melaporkan realisasi penggunaan fasilitas insentif perpajakan tersebut. Kami mengucapkan terima kasih karena dukungan dari wajib pajak di wilayah KPP Pabean Cantikan ini. Kami berhasil menuntaskan kinerja penerimaan di tahun 2020 lebih dari 90%. Tak lupa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panglima Armada II yang telah memberikan dukungan untuk memerintahkan jajarannya di anggota TNI AL wilayah Armada II dalam menyampaikan kewajiban SPT perpajakannya. Terima kasih. Demikian sambutan singkat kami. Mohon maaf jika ada kata yang keliru ataupun tidak berkenan. Saya Sri Adi Setianto, Kepala KPP Pratama Pabean Cantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sriadi Setianto atas sambutannya. Luar biasa sekali, Mbak. Luar biasa sekali ya, Mas Ari. Baik, selanjutnya kami atas nama KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan pajak atas peran sertanya dalam pembayaran pajak. Karena pada tahun 2020 lalu, KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan bisa mencapai target penerimaan sebesar 91,4%.
atau senilai 1,008 triliun rupiah. Wah, nilainya besar sekali ya Mas Arif ya. Besar sekali. Oke, baik. Dan hal tersebut tidak akan bisa tercapai tanpa peran serta dukungan dan kerjasama dari para kawan pajak. Luar biasa. Terima kasih para kawan pajak. Baik, kemudian di tahun 2021 ini Mbak Rini ya. Ya. Target penerimaan KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan adalah sebesar 1,142 triliun rupiah ya. Wah, besar jadi sekali Mas Arif. 1.142 miliar ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa saat ini negara kita tercinta Indonesia sedang berjuang untuk membiayai pengeluaran negara. Oke. Salah satunya adalah untuk pengadaan yang lagi vaksin. in ya Mas Arif. Iya, betul sekali, untuk penanganan pandemi yaitu pengadaan vaksin COVID-19. Baik. Ya. Pengadaan ini tentunya dengan menggunakan dana APBN yang salah satu sumbernya berasal dari penerimaan pajak yang kawan pajak semua telah bayarkan selama ini. Dengan dukungan dan kerjasama dari kawan pajak sekalian, kami harapkan semoga di tahun 2021 ini KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan dapat mencapai target penerimaan tersebut ya. Amin. Kita aminkan ya Mas Arif. Ya, betul sekali. Oke. Berikutnya, sebagai instansi pemerintah yang memberikan layanan publik, KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan tidak memungut biaya atas seluruh pelayanan yang diberikan, alias gratis ya Mas Arif. Gratis. Oke, berkenaan dengan hal tersebut, ini alhamdulillah Mas Arif, tahun 2020 lalu, KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan memperoleh predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi, atau yang biasanya kita sering tulisannya tuh ya Mas Arif, ZIWBK. Oke, nah sebenarnya apa sih Mas Arif ZIWBK itu ya? Nah, kebetulan Mbak Ririn tanya ini ya. Jadi kawan pajak semua, zona integritas atau ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan segenap jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau kita singkat WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM, khususnya dalam hal pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu kami ucapkan juga terima kasih tentunya dengan dukungan dan partisipasi serta kerjasama dari seluruh kawan pajak ya yang telah membantu kami dalam memperoleh predikat tersebut. Baik, untuk berikutnya tentunya kita saksikan dulu, ini sudah ada tayangan Mbak Ririn. Oke, apa tuh Mas Arif? Video profil dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Mari kita saksikan bersama-sama. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1 hadir untuk memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas. Kantor wilayah DJP Jawa Timur 1 membawahi 1 kantor pelayanan pajak Madya dan 12 kantor pelayanan pajak Pratama dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah administratif Kota Surabaya. Untuk memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dan para pegawai, gedung kantor wilayah DJP Jawa Timur 1 yang terletak di Jalan Jagir Wonokromo nomor 104 Surabaya ini dilengkapi dengan beragam fasilitas. Jalur kursi roda, parkir prioritas, alat pencuci tangan dengan sensor, kursi ruang tunggu prioritas, kursi roda, playground, toilet difabel, lift dengan pengaturan physical distancing, ruang laktasi, ruang tamu, layanan billing, loket kantor pos, ATM, dan mesin EDC. Tersedia juga sarana olahraga dan poliklinik yang dapat digunakan oleh pegawai untuk menjaga kebugaran dan kesehatannya. Baik, demikian telah kita saksikan bersama video profil dari kantor wilayah DJP Jawa Timur 1. Selanjutnya ini mungkin akan ada sambutan dari Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1 ya Mbak Ririn ya. Iya, betul sekali Mas Arif. Sebelum ada sambutan dari Bapak John selaku Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1, mari kita kenalan dulu ya kawan pajak ya. Ini akan kita tampilkan sekilas
biodata dari Bapak John, Profesor Dr. Poltak Maruli John Liberty Hutagao, MAC, MEC Honors, EKCA, lahir di Jakarta pada tanggal 27 November 1965. Pendidikan mendapatkan gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 1994 mendapatkan gelar Master of Arts in Economics dari Macquarie University Australia. Kemudian di tahun 1995 beliau mendapatkan gelar Master of Economics by Research, dan di tahun 2004 mendapatkan gelar Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian di tahun 2008 beliau menjadi guru besar atau profesor di bidang perpajakan di APFI Institut Perbanas Jakarta. Adapun riwayat jabatan Pak John selama berkarir di DJP, yaitu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 menjabat sebagai Kepala KPP Penanaman Modal Asing 1. Kemudian di tahun 2011 menjadi tenaga pengkaji bidang pelayanan pajak. Kemudian dari bulan Oktober 2011 sampai dengan Agustus 2012 beliau menjadi tenaga pengkaji bidang penegakan hukum. Kemudian di tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 beliau menjadi Direktur Peraturan Perpajakan 2 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, Pak John menjadi Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak. Dan sekarang ini beliau diamanahi menjadi Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1. Apakah sudah tersambung dengan Pak John? Selamat pagi Pak John. Selamat pagi, Selamat Pak pagi, John. Pak John. Apa kabar? Salam sehat. Sehat selalu ya, Bapak. Sama Bapak. Baik, sudah tersambung dengan Pak John. Kepada Pak John selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, kami persilakan untuk dapat menyapa kawan pajak serta memberikan sambutannya. Silakan Pak John. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Surabaya Pak Cantikan, beserta seluruh staf dan jajarannya. Yang saya hormati semua para kepala kantor pelayanan pajak yang tersebar di kota Surabaya. Yang saya hormati semua pejabat eselon 3 di lingkungan Kanwil Jawa Timur 1. Yang saya hormati semua adik-adik saya, pejabat eselon 4 maupun account representatif, fungsional, pemerintah, penilai yang hadir pada hari ini, yang mengikuti acara tax gathering, dan tentunya yang kami muliakan para wajib pajak kami, sobat pajak yang terdaftar di KPP Pertama Surabaya Cantikan, dan khususnya para wajib pajak strategis yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Cantikan. Dan tentunya tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih dan menyapa tim tax gathering yang ada di KPP Pratama Surabaya Pabrik Cantikan, dan juga teman-teman yang ada di KPP lainnya yang termasuk wilayah Kanwil DJP Jawa Timur 1. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita boleh memperoleh kesehatan, terlebih sukacita di tengah masa pandemi COVID-19. Dan tentunya ini akan memungkinkan kita untuk bisa berkarya
demi bangsa dan negara kita yang kita cintai. Dan tentunya pada hari ini kita boleh hadir dan berpartisipasi di dalam tax gathering yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sobat Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak di tahun 2020 yang lalu, sehingga Kanwil DJP Jawa Timur 1 mengadministrasikan penerimaan pajak sebesar 38 triliun rupiah atau setara dengan 88% dari rencana yang ditetapkan. Dan juga KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan mampu menghimpun penerimaan sebesar 91,4%. Semuanya itu tentu adalah bentuk dari kepedulian dan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak, terutama yang ada di kota Surabaya ini. Dan saya selaku Kakanwil DJP Jawa Timur 1 juga memohon kepada Bapak Ibu sekalian, Sobat Pajak, agar komitmen, kepatuhan di dalam pembayaran pajak dapat terus ditingkatkan, terutama di tahun 2021 ini, di mana Kanwil DJP 1 direncanakan, ditargetkan akan menghimpun penerimaan sebesar 44,8 triliun rupiah. Demikian pula KPP Surabaya Pratama Pabean Cantikan juga diharapkan akan menghimpun penerimaan sebesar 1,14 triliun rupiah. Dan saya percaya jumlah yang besar tersebut tentu akan dapat dihimpun, tentu akan dapat diadministrasikan dengan baik oleh Kanwil maupun KPP yang ada di kota Surabaya ini. Karena kami percaya wajib pajak, sobat pajak yang ada di kota Surabaya peduli apa yang menjadi kewajiban maupun haknya di bidang perpajakan. Dan kita tahu bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak itu sepenuhnya akan digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Dan kita tahu tahun ini penerimaan pajak ditargetkan sebesar 1.229,5 triliun. Dan tentu dana yang besar tersebut akan digunakan juga oleh pemerintah untuk membiayai program pemulihan ekonomi nasional. Kita tahu dan tadi sudah disampaikan oleh Kepala KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan bahwa tahun lalu kita mengalami pandemi COVID-19 dan ini juga berlanjut sampai sekarang ini. Dan di tengah situasi yang demikian, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menanggulangi masalah dampak yang diakibatkan oleh COVID-19. COVID-19 ini bukan saja berdampak terhadap kesehatan masyarakat dunia maupun Indonesia, di mana saat ini masyarakat dunia dan Indonesia mengalami krisis kesehatan akibat dampak disrupsi dari COVID-19. Dan kita tahu lebih dari 1 juta, lebih dari 100 juta jiwa terdampak terinfeksi oleh COVID-19. Dan di Indonesia sendiri lebih dari 1 juta jiwa. Dan pemerintah dengan melaksanakan program stimulus ekonomi yang kita kenal dengan program pemulihan ekonomi nasional tentu memerlukan dukungan dana yang sangat besar. Dan kita tahu di tahun 2020 pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar 695,2 triliun. Dan jumlah yang besar itu tentunya diambil dari APBN. Dan kita tahu tulang punggung, sumber utama pembiayaan APBN itu berasal dari pajak. Pajak itu merupakan bentuk kontribusi masyarakat, bentuk kepedulian masyarakat di dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dan di tahun 2020, pemerintah memberikan
sejumlah insentif pajak yang merupakan bagian dari program pendukung pemulihan ekonomi nasional. Dan Bapak dan Ibu, pada tahun 2020 yang lalu terdapat 37.283 wajib pajak yang sudah menikmati fasilitas perpajakan terkait dengan COVID-19. Dan ini adalah jumlah yang tercatat di KPP yang tersebar di Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang merupakan wajib pajak yang terdaftar di Kota Surabaya. Insentif yang dinikmati tentunya beragam sekali, mulai dari PPh pasal 21 atas karyawan hingga dengan PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Dan ini jumlahnya sebesar 1,56 triliun rupiah. Ini adalah fasilitas pajak yang dinikmati oleh wajib pajak yang terdaftar di seluruh kantor pelayanan pajak yang ada di Kanwil DJP Jawa Timur 1. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya program pemulihan ekonomi ini dirasakan sangat efektif di dalam menekan dampak yang luas akibat pandemi COVID-19. Sehingga program ini terus dilanjutkan di tahun 2021. Dan pemerintah sudah mengalokasikan dana yang cukup besar, sebesar 699 triliun lebih untuk pembiayaan dari program pemulihan ekonomi nasional di tahun sekarang ini. Dan kita tahu dari jumlah tersebut pemerintah sudah menyisihkan sebesar 176 triliun lebih untuk mendanai program kesehatan, termasuk diantaranya 58 triliun lebih untuk membiayai program nasional vaksinasi yang akan dinikmati full screen. Ininya. Ini. Kehadiran pemerintah di tengah-tengah krisis kesehatan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya program-program pemulihan ekonomi yang dimaksud tersebut memerlukan biaya yang besar. Dan sumber utamanya, sumber pembiayaannya adalah berasal dari pajak. Oleh karena itu saya ingin menggugah Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sama-sama hadir membantu pemerintah di dalam mensukseskan program berkelanjutan pembangunan, termasuk program pengentasan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, bulan ini dan bulan depan adalah bulan-bulan penyampaian SPT. Saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi SPT yang Bapak Ibu nanti laporkan dengan benar, lengkap, dan jelas. Demikian juga saya mengimbau agar kiranya SPT tersebut dapat Bapak dan Ibu sebagai sobat pajak kami disampaikan kepada kantor pelayanan pajak yang terdaftar di seluruh Kota Surabaya lebih awal, lebih cepat, sehingga teman-teman di KPP Pratama maupun Madya yang ada di Kota Surabaya dapat melayani Bapak dan Ibu sekalian dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya sebagai bentuk komitmen kami terhadap keseriusan, kesungguhan Bapak dan Ibu di dalam membayar pajak, tentunya kami memberikan janji pelayanan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan pelayanan yang baik, untuk memberikan pelayanan yang excellent, yang prima, dengan hati, dengan ikhlas, tanpa pamrih. Ini adalah janji pelayanan yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian sebagai bentuk responsif, sebagai bentuk kompensasi kami terhadap komitmen dan kepatuhan Bapak dan Ibu sekalian di dalam membayar pajak dengan benar, lengkap, dan jelas. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya saya sangat mengapresiasi pertemuan ini dan kami mengharapkan pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya di dalam bulan-bulan SPT Maret dan April ini kami juga berupaya memberikan akses yang luas kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mendapatkan edukasi, penjelasan
bagaimana cara mengisi SPT yang benar, lengkap, dan jelas. Demikian juga bagaimana melaporkan SPT secara e-filing. Nah, ini tentunya kami sangat memahami bila mana Bapak dan Ibu memerlukan konsultasi, penjelasan, kami menyediakan akses konsultasi, penjelasan kepada Bapak dan Ibu sekalian melalui sarana-sarana elektronik seperti chat, melalui WA, Telegram, Instagram, Facebook, dan berbagai macam fasilitas elektronik yang tersedia. Namun demikian, bila mana Bapak dan Ibu pun ingin mengunjungi kami di kantor pelayanan pajak secara konvensional, kami pun menyediakan memberikan luang waktu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya lebih dahulu Bapak dan Ibu segera mendaftarkan diri pada online yang tersedia di Kanwil maupun di kantor-kantor pelayanan pajak yang tersebar di Kota Surabaya. Demikian sambutan saya. Salam sehat, pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih Bapak John atas sambutannya yang luar biasa, sangat menginspirasi. Oke. Ya, dan sangat memberi semangat Pak John. Betul, semoga bisa memberi semangat bagi seluruh kawan pajak pada acara Tax Gathering 2021 kali ini. Selanjutnya ada info apa lagi Mbak Ririn? Oke, seperti kawan pajak ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan melakukan kunjungan sekaligus menjalin kerjasama dengan Komando Armada 2 untuk ikut menyukseskan acara Tax Gathering ini. Mas Arief ikut kemarin? Waduh, saya tidak ikut itu. Sayang sekali, saya juga nggak ikut soalnya Mas Arief. Jadi selanjutnya Bapak Panglima Komando Armada 2 juga menitipkan pesan kepada para kawan pajak sebagai berikut pesannya. Ini dia, kita saksikan bersama-sama. Saya Laksamana Muda TNI Nyoman Sudiartawan, Panglima Koarmada 2, memberikan apresiasi yang tinggi kepada prajurit Koarmada 2 dan masyarakat, khususnya wajib pajak, atas kontribusi pembayaran pajak sebagai peran serta aktif masyarakat guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI dalam menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama bersinergi, memajukan bangsa dengan membayar pajak serta melaporkan SPT tahunan secara lengkap dan benar sebelum jatuh tempo. TNI kuat bersama rakyat, pajak kuat, Indonesia maju. Baik, demikian pesan yang disampaikan dari Panglima Komando Armada 2. Baik, Mbak Ririn, selanjutnya untuk info berikutnya ya. Ada apa Mas Arief? Ngobrol terkait perpajakan nih Mbak Ririn ya. Seperti yang kita ketahui Mbak Ririn, di tahun 2020 lalu pemerintah memberikan stimulus fiskal jilid 2. Wah, jilid 2 ya Mas Arief ya? Jilid 2, yaitu insentif perpajakan untuk mendukung likuiditas kawan pajak serta menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan produktivitas sektor industri tertentu. Tentunya dalam mengurangi dampak wabah COVID-19. Nah, insentif perpajakan yang diberikan kepada masyarakat diantaranya adalah insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Kemudian ada insentif pajak penghasilan pasal 22 impor ya yang diberikan dalam bentuk SKB. Kemudian ada insentif PPH atau pajak penghasilan pasal 25 yang diberikan dalam bentuk pengurangan angsuran. Dan ada juga insentif pajak penghasilan final UMKM tentunya ditanggung pemerintah. Betul sekali. Nah,
Dan sebagai informasi Mbak Ririn, di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan telah ada sebanyak 1.193 kawan pajak yang telah memanfaatkan insentif pajak ini dan dengan nilai pemanfaatan sebesar 31.516.110.330 rupiah. Luar biasa sekali. Banyak sekali ya Mas Iya, Arief banyak yang ditanggung sekali. pemerintah Iya. sudah nilainya 31 Hampir miliar. sudah sebagian besar kawan pajak di Pabean Cantikan yang ikut berpartisipasi ya Mbak Ririn ya. Oke, baik. Perlu diketahui juga oleh kawan pajak bahwa di awal tahun 2021 pemerintah juga memberikan perpanjangan insentif pajak untuk membantu kawan pajak menghadapi situasi pandemi dengan diterbitkannya aturan PMK 9, PMK 03 tahun 2021. Betul sekali. Baik, mari kita simak bersama pemaparan mengenai insentif pajak dan pelaporan SPT tahunan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Agung Budi Prasetyo. Kepada Bapak Agung kami persilahkan. Silakan Bapak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak John Hutakhaol, Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim 1, para peserta Zoom Text Gathering KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. Izinkan di pagi yang baik ini, yang cerah ini, pertama kita sampaikan syukur alhamdulillah bisa bersama-sama berkumpul. Meskipun tidak secara langsung, tetapi kita bisa sampaikan melalui teknologi Zoom yang bisa dinikmati, dilihat oleh wajib pajak dimanapun berada. Pagi ini saya akan menyampaikan dua materi terkait dengan edukasi perpajakan. Yang pertama adalah terkait dengan insentif pajak, dan yang kedua adalah terkait dengan pelaporan SPT tahunan PPH. Seperti Bapak Ibu ketahui dan sudah menjadi concern di semua negara termasuk negara kita tercinta Indonesia, bahwasanya pada bulan Maret 2020 awal terjadinya pandemi COVID-19 di wilayah negara kita dan juga di seluruh dunia. Sebagai respon dari pemerintah, dalam hal ini negara, untuk hadir memberikan dukungan dalam penanganan COVID-19 ini, pemerintah menerbitkan ketentuan terkait dengan insentif pajak. Dalam slide bisa dilihat bahwasannya pemerintah menerbitkan berbagai ketentuan untuk memberikan insentif kepada wajib pajak ataupun fasilitas. Dalam lini masa atau timeline, sebelum saya menyampaikan lebih detail untuk yang kondisi di 2021, dapat saya sampaikan bahwasanya pada 21 Maret 2020, awal terjadinya COVID-19 di Indonesia, pemerintah menerbitkan PMK 23 terkait insentif yang bisa diterima oleh wajib pajak yang terdampak adanya pandemi COVID-19. PMK 23 ini selanjutnya diperbaiki di tahun 2020 sampai dengan 3 kali, yaitu melalui PMK 44, kemudian dirubah lagi oleh PMK 86 dan PMK 110. Di 2021 ada PMK 9. Kemudian selain wajib pajak yang terdampak COVID-19, pemerintah juga concern untuk memberikan bantuan, stimulus ataupun insentif kepada wajib pajak melalui terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2020 terkait dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam respon pandemi COVID-19. Perpu ini kemudian melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ditetapkan. Pada dasarnya terkait dengan pajak, karena undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai pajak, tetapi juga terkait kebijakan fiskal yang lain, APBN. Terkait dengan pajak, ada dua yang ingin saya sampaikan di sini, bahwasannya pertama, pemerintah memberikan penurunan tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan yang dari 25% kemudian turun menjadi
22% untuk tahun ini, dan tahun depan turun lagi menjadi 20%. Kemudian poin yang kedua adalah terkait dengan adanya pemberian jangka waktu keleluasaan pada wajib pajak, yaitu di mana wajib pajak diberikan perpanjangan. Misalnya yang bersangkutan sedang mengajukan keberatan, diberikan hak untuk mengajukan menjadi 6 bulan, tidak 3 bulan, ditambahin 6 bulan. Demikian pula dari sisi Fiskas, diberikan kemudahan untuk, kami luruskan, diberikan keleluasan untuk menyelesaikan, mengingat tidak bisa tatap muka dengan wajib pajak, semisal pemeriksaan, diberikan penyelesaian menjadi ditambah 6 bulan. Itu dari sisi PP, dari sisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Di samping itu, ada juga insentif yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan barang dan jasa yang digunakan dalam penanganan COVID, seperti alat kesehatan, kemudian obat-obatan, kemudian vaksinasi, dan seterusnya. Terkait dengan penanganan COVID ini, pemerintah memberikan fasilitas terutama untuk PPN, baik impor maupun lokal. Untuk yang impor tidak dikenai PPN, untuk yang lokal penyerahannya ditanggung pemerintah PPN-nya. Demikian juga untuk PPh 22-nya juga diberikan pembebasan. Sedangkan untuk yang aturan yang lain terkait dengan pandemi ini, dapat kami sampaikan bahwasanya bagi wajib pajak melalui PP nomor 29, pemerintah memberikan fasilitas. Apa fasilitasnya? Khususnya untuk wajib pajak yang memproduksi alat kesehatan diberikan pengurangan penghasilan itu sebesar 30%. Demikian pula untuk wajib pajak yang memberikan sumbangan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, baik pusat, daerah, ataupun lembaga-lembaga resmi lainnya seperti Kementerian Kesehatan dan Sosial. Sumbangan tersebut dapat dibebankan atau dikurangkan dari penghitungan penghasilan neto atau penghasilan kena pajak. Itu salah satu yang diatur pemerintah di tahun 2020. Apa yang dilakukan pemerintah di tahun 2021? Dapat kami sampaikan bahwasanya kondisi 2021 ternyata pandemi belum selesai. Sebagai respon atas kondisi pandemi yang belum selesai, pemerintah memperpanjang. Tadi kami sampaikan ada PMK 23, 44, kemudian dirubah dengan PMK 86, 110, dan PMK 9. PMK ini diberikan terhadap wajib pajak yang terdampak COVID-19. Sekali lagi kami sampaikan bahwa yang diberikan fasilitas tidak hanya obat-obatan, tenaga kesehatan, vaksin, tapi juga wajib pajak lain. Jadi dari sisi kesehatan dan sisi ekonomi semuanya mendapatkan bantuan terkait dengan insentif pajak. Dapat kami sampaikan bahwa untuk tahun 2021 ini pemerintah menerbitkan PMK 9 tahun 2021 tentang insentif pajak untuk WP terdampak corona. Ada beberapa aturan atau cakupan yang diatur di sini. Yang pertama adalah PPh 21. Basis pemberian insentif untuk PMK 9 adalah klasifikasi lapangan usaha. Melalui PMK ini ditentukan untuk tahun 2021 ada 1189 bidang usaha dan juga wajib pajak yang memiliki penetapan atau SK kemudahan impor untuk transaksi ekspor maupun kawasan berikat diberikan insentif, yaitu PPh 21 ditanggung pemerintah. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah apabila Bapak Ibu wajib pajak membayarkan gaji kepada karyawan yang sifatnya tetap dan teratur, kemudian disetahunkan penghasilan brutonya tidak lebih dari 200 juta, maka kepada wajib pajak tersebut diberikan PPh 21 ditanggung pemerintah. Artinya apa? Semisal wajib pajak seharusnya menerima 10 juta, kemudian anggaplah ada unsur pajak 21 500.000, maka 500.000-nya tidak perlu disetorkan ke negara, tetapi diberikan secara tunai kepada wajib pajak. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah insentif wajib pajak yang diberikan untuk kegiatan usaha di bidang UMKM. Dapat kami sampaikan bahwasanya khusus UMKM tidak didasarkan atas klasifikasi lapangan usaha. Pemerintah melindungi semua kegiatan yang masuk dalam kategori
usaha mikro kecil dan menengah, bahwasanya terhadap wajib pajak ini di mana penghasilannya di bawah 4,8 miliar, untuk tahun 2021 ini tidak perlu membayar PPh yang biasanya dibayar sebesar 0,5%. Tetapi pemerintah hanya mewajibkan wajib pajak ini untuk melaporkan. Ada dua hal terkait PPh final UMKM ini. Pertama adalah apabila wajib pajak UMKM semata-mata memperoleh penghasilan tanpa bertransaksi dengan pihak-pihak pemotong, maka yang bersangkutan tidak perlu mengajukan surat keterangan, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif. Tetapi apabila wajib pajak bertransaksi dengan pihak lain, semisal instansi pemerintah untuk pengadaan alat tulis kantor, ataupun jasa-jasa yang lainnya yang bisa dipotong PPh 23 atau 22, maka wajib pajak UMKM ini perlu atau apabila ingin memanfaatkan insentif harus memperoleh surat keterangan dengan mengakses ke laman pajak Go.id. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah PPh final DTP atas sektor usaha padat karya tertentu. Dapat kami sampaikan di sini bahwasanya kemungkinan di Surabaya tidak ada, tetapi perlu kami sampaikan bahwasanya pemerintah itu berkomitmen untuk membantu petani dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Jadi wajib pajak apakah itu perkumpulan P3TGA, apakah sifatnya induk maupun gabungan, apabila sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PUPR ketika menerima penghasilan dari jasa konstruksi pembangunan saluran irigasi, PPh finalnya ditanggung pemerintah. Kemudian yang keempat adalah PPh pasal 22 impor. Perlu kami sampaikan di sini bahwasanya untuk tahun 2021 ada penambahan sekitar 9 klasifikasi lapangan usaha. Jadi wajib pajak yang masuk ke dalam klasifikasi lapangan usaha tersebut diberikan insentif, yaitu tidak perlu menyetor PPh 22-nya atau dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 22. Lanjut. Kemudian kami sampaikan untuk yang berikutnya adalah PPh pasal 25. Apa itu PPh pasal 25? PPh pasal 25 adalah PPh yang dibayar setiap bulan secara rutin berdasarkan angsuran. Sifatnya mencicil tiap bulan, maksimal tanggal 15 wajib pajak menyetorkan PPh pasal 25-nya. Basisnya adalah dari penghasilan itu tahun kemarin dikalikan dengan tarif sesuai pasal 17. Dalam PMK 9 tahun 2021 ini pemerintah menambah 5 klasifikasi lapangan usaha dari 1013 menjadi 1018 klasifikasi lapangan usaha. Wajib pajak yang ada masuk ke dalam clue ini berhak untuk memperoleh fasilitas pengurangan pajak sebesar 50%. Artinya apabila Bapak Ibu biasanya menyetor anggaplah 100 juta, dengan adanya PMK 9 2021 Bapak Ibu wajib pajak dipersilakan untuk menyetor hanya separuhnya. Kemudian yang keenam adalah terkait dengan pengembalian pendahuluan atau restitusi yang dipercepat. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwasanya umumnya pemeriksaan bisa apabila Bapak Ibu menyampaikan SPT lebih bayar apabila melalui jalur pemeriksaan diberikan waktu 1 tahun, tetapi apabila melalui pengembalian pendahuluan dapat diselesaikan hanya dalam tempo 1 bulan. Kepada wajib pajak yang ada di dalam klasifikasi usaha sebanyak 725 tadi berhak untuk mengajukan pengembalian pendahuluan. Nilainya yang di sini sampai dengan 5 miliar apabila ada kelebihan. Lanjut. Kemudian dapat kami sampaikan tadi adalah pajak-pajak apa yang akan Bapak Ibu terima apabila memanfaatkan insentif. Pada bagian ini kami coba sampaikan secara singkat bagaimana sebenarnya skema pemberian insentif pajak. Pertama, insentif ini diberikan secara online. Bapak Ibu perlu mengakses halaman pajak Go.id. Kemudian di sisi sebelah kanan itu ada tertulis login. Silahkan login dengan menggunakan akun DJP online Bapak Ibu, yaitu dengan mengakses ke NPWP, kemudian masukkan kode password. Apabila Bapak Ibu lupa dengan passwordnya, silahkan menghubungi kantor pajak terkait dengan lupa EVIN. Jadi dalam sistem
Pajak Go ID atau login Pajak Go ID, pemerintah memberikan setiap wajib pajak akun. Akun tersebut untuk masuk harus dengan password. Apabila lupa maka perlu mereset dengan mengaktifkan e-PIN, semacam PIN. Apabila lupa silahkan menghubungi kantor pajak. Apabila Bapak Ibu sudah sukses untuk login, silahkan masuk ke menu layanan. Yang paling kanan ada lingkarannya, itu adalah tab layanan. Kemudian di sana Bapak Ibu klik bagian menu KSBP, ada tab semacam logo tertulis KSBP, silahkan klik. Nanti di bawahnya ada pilihan fasilitas-fasilitas perpajakan yang kami sampaikan tadi, apa yang akan Bapak Ibu ajukan. Dan perlu kami sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu semisal sudah melaksanakan atau memanfaatkan insentif pajak, yang jangan dilupakan adalah pelaporan. Yaitu dengan menggunakan metode yang sama, Bapak Ibu akses ke Pajak Go ID sampai milih menu layanan, kemudian di sana nanti ada tertulis juga menu e-reporting atau pelaporan. Silahkan Bapak Ibu memilih apa yang akan dilaporkan, apakah PPh 21, apakah PPh 25, dan seterusnya. Kami sampaikan bahwasannya maksimal adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila Bapak Ibu ternyata gagal atau lupa melaporkan, maka harus menyetor pajak yang seharusnya disetorkan. Semisal Bapak Ibu PPh 25-nya harusnya 100 juta, tapi Bapak Ibu dapat insentif 50 juta, Bapak Ibu lupa. Lewat tanggal 20 nggak lapor, maka Bapak Ibu harus membayar kekurangannya. Saya kira itu cukup simpel terkait dengan skema insentif pajak. Berikutnya, selain dengan PMK 9 tahun 2021, untuk mendorong pergerakan ekonomi, pemerintah juga memberikan insentif untuk jenis pajak yang lain. Jadi ada PMK 20 terkait dengan PPNBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor tertentu. Prinsipnya adalah apabila kendaraannya sedan atau station wagon atau yang pengangkutannya kurang dari 10 orang dengan cc-nya adalah di bawah 1500 cc serta single gardan. Dan yang paling penting adalah adanya local purchase, paling sedikit kandungan lokalnya 70%. Apabila Bapak Ibu melakukan transaksi perolehan atau pembelian kendaraan jenis ini yang dapat fasilitas, maka apabila dilakukan di bulan Maret sampai dengan bulan Mei, PPNBM-nya ditanggung pemerintah 100%. Kemudian apabila di 3 bulan berikutnya hanya 50%, dan yang 4 bulan terakhir sampai dengan akhir tahun adalah 25%. Lanjut, kemudian yang berikutnya, pemerintah juga menerbitkan PMK 21 tahun 2021. PMK 21 tahun 2001 adalah terkait dengan PPN atas rumah susun, rumah tapak yang diberikan kepada wajib pajak yang membeli rumah tapak, rumah susun dengan statusnya adalah baru. Kemudian saat terutangnya adalah manakala sudah tanda tangan AJB atau memperoleh surat keterangan lunas, ditambah adanya berita acara serah terima. Dan yang penting di sini adalah harga jualnya untuk paling tinggi 2M sampai di bawah 2M itu 100% PPN-nya ditanggung pemerintah. Kemudian apabila sampai dengan 2M sampai dengan 5M itu ditanggung pemerintah sebesar 50%. PPN terkait dengan rumah tapak maupun rumah susun baru ini diberikan fasilitasnya mulai perolehan atau pembelian Maret sampai dengan Agustus 2021. Lanjut, itu yang kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan insentif. Jangan lupa kalau akan memanfaatkan, masuk ke akun pajak Bapak Ibu sekalian, kemudian pilih menu yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang paling penting ketika Bapak Ibu sudah memanfaatkan insentif adalah pelaporannya. Apabila tidak lapor, maka tetap Bapak Ibu harus membayar. Kemudian terkait dengan materi yang kedua terkait SPT tahunan PPh, seperti ketahui bersama Bapak Ibu bahwa sistem perpajakan kita adalah self-assessment, di mana Bapak Ibu menghitung sendiri, kemudian memperhitungkan dalam pengertian Bapak Ibu misalnya bertransaksi, kemudian dipotong PPh 23, 22, ataupun 21 nanti bisa diperhitungkan atau dikurangkan sebagai kredit pajak dalam menghitung pajak akhirnya. Kemudian apabila ada kekurangan, maka dalam PPh pasal 29 Bapak Ibu harus membayar atau menyetor kekurangannya.
Apabila itu sudah dilakukan semua, bagian terakhir adalah melaporkan SPT tahunan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih 2 hari lagi atau lusa sudah menjadi batas akhir SPT tahunan PPH orang pribadi. Kemudian 1 bulan berikutnya, akhir bulan berikutnya SPT PPH badan. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Bahwasanya ketika melaporkan SPT tahunan, harus ada yang disiapkan. Pertama, formulir 1721A1 atau A2 untuk wajib pajak orang pribadi karyawan. Bapak Ibu yang setiap bulan memberikan gaji ke karyawan setelah akhir tahun, jangan lupa untuk memberikan formulir 1721A1-nya. Kenapa? Karena ini yang menjadi bahan karyawan Bapak Ibu sekalian untuk melaporkan SPT tahunan. Meskipun ini adalah kewajiban individu karyawan untuk melaporkan, tetapi dari sisi perusahaan wajib memberikan bukti pemotongan PPH pasal 21. Kemudian bagi wajib pajak yang UMKM, maka harus menyiapkan rekapitulasi peredaran usaha bruto untuk tahun 2020. Kemudian wajib pajak badan yang sudah wajib pembukuan atau orang pribadi yang sudah wajib pajak pembukuan perlu menyiapkan laporan keuangan. Perlu kami sampaikan di sini dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Cara mengaksesnya sama dengan pada saat pemberian insentif pajak tadi. DJP memberikan semua layanan serba online. Silakan masuk ke laman pajak, masuk login akun saudara, kemudian pilih tab lapor. Di sana pilih jenis pajak SPT yang akan Anda laporkan. Perlu kami tegaskan di sini bahwasanya SPT tahunan PPH, apakah karyawan, apakah badan, harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Benar dalam pengertian diisi dengan sebenar-benarnya kondisi. Misalnya Bapak Ibu kondisinya laba, silahkan laba, isinya rugi, silahkan rugi. Apabila Bapak Ibu misalnya laporan keuangannya diaudit, agar menyampaikan yang sudah diaudit, bukan laporan keuangan yang tidak diaudit. Itu terkait dengan SPT. Kemudian kami sampaikan pula penegasan di sini bahwa harus disampaikan dengan lengkap. Lengkap di sini pengertiannya semua lampiran yang dipersyaratkan harus dilampirkan. Bagi Bapak Ibu yang menjalankan kegiatan dan bertransaksi dengan afiliasinya, dengan pihak-pihak yang ada hubungan istimewa, jangan lupa apabila memenuhi kualifikasi yang diatur di dalam PMK 213, menyiapkan dokumen harga transfer. Nanti diisikan bagian ikhtisar harga transfer di dalam lampiran SPT tahunan PPH. Apabila Bapak Ibu sekalian bertransaksi yang memenuhi kualifikasi yang diatur dalam PMK 213 tetapi tidak melampirkan atau tidak mengisi daftar ikhtisar transaksi harga transfer, maka SPT-nya bisa dikatakan tidak lengkap. Demikian pula Bapak Ibu yang memiliki pembebanan biaya pinjaman, kemudian ada sisi pinjaman yang diperoleh, utamanya dari pihak-pihak yang berhubungan istimewa, tapi juga bisa dari pihak yang non hubungan istimewa. Jangan lupa untuk menghitung rasio utang terhadap modal sebagaimana diatur dalam PMK 169. Jadi Bapak Ibu itu terkait dengan kelengkapan harus diisi. Yang terakhir tentu saja kejelasan, utamanya dari mana asal usul hartanya, misalnya Bapak Ibu orang pribadi melaporkan kekayaannya apakah dari waris, apakah dari hibah, ataukah dari usaha, dan seterusnya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan SPT tahunan PPH. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu, untuk wajib pajak orang pribadi lusa, kemudian badan 1 bulan lagi. Lanjut. Dari KPP Pabean Cantikan menyediakan 10 line WA apabila Bapak Ibu merasa kesulitan atau perlu berkonsultasi dengan kami. Demikian pula nomor Telegram, demikian pula email. Apabila Bapak Ibu ingin misalnya sedang ada di luar kota, silahkan mengakses Pajak Go ID. Di sana ada nomor kontak di unit kerja masing-masing seluruh Indonesia, tidak hanya KPP Surabaya Pabean Cantikan. Dan tidak ada salahnya apabila Bapak Ibu misalnya kesulitan, saya ingin belajar sendiri, jangan lupa untuk subscribe di akun YouTube dari Ditjen Pajak. Di sana tutorial bagaimana mengisi
SPT tahunan, kemudian bagaimana melaporkannya, termasuk pelaporan realisasi insentif, ada tutorialnya dengan jelas. Silahkan untuk di-subscribe, sehingga nanti ke depannya ketika Bapak Ibu ada informasi baru dari Dijen Pajak, tanpa diinformasikan terlebih dahulu oleh kantor pajak, langsung muncul di dalam smartphone atau handphone Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan insentif pajak dan pelaporan SPT tahunan. Kami dari KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan siap untuk memberikan layanan yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian, petunjuk yang jelas sehingga Bapak Ibu mudah untuk menyampaikan SPT tahunannya. Demikian, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung atas materi yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan materi tadi bermanfaat ya Mas Arief bagi kawan pajak semua. Saya perhatikan cukup komplit sekali tadi materinya. Iya, lumayan banyak juga. Ada wajib pajak atau kawan pajak yang sambil mengikuti juga sambil memanfaatkan insentif langsung buka DJP online-nya ya. Kemudian mungkin juga sudah ada yang sambil mengikuti juga sambil laporan SPT tahunan ini. Sekalian ya Mas Arief, mumpung lagi buka lamannya. Yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. Oke. Baik, selanjutnya Mbak Riri. Baik, selanjutnya ini kita akan saksikan bersama Mas Arief. Salah satu dari kawan pajak kita, mereka ikut memanfaatkan insentif. Jadi memanfaatkan insentif, kemudian mereka juga akan memberikan sedikit testimoni kepada kita semua. Berikut kita saksikan bersama. Mari saksikan bersama-sama. Saya Mega, selaku Staf Accounting CV Sinar Padang Sejahtera. Kami merupakan wajib pajak KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. Perusahaan kami didirikan pada tahun 2010 dan aktivitas utama kami yaitu impor bawang putih. Pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh pada penurunan berbagai sektor usaha. Kami juga cukup terdampak oleh pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan terganggunya kegiatan operasional kami. Kami sangat terbantu dengan memanfaatkan bantuan insentif pajak dari pemerintah, di antaranya yaitu PPh 22 impor dan PPh 25. Proses pengajuan insentif sendiri sangatlah mudah dan karena bisa diakses dimanapun dan kapanpun secara online melalui www.pajak.go.id. Jadi dengan adanya insentif pajak ini, semoga semua pelaku usaha dapat memanfaatkan insentif pajak ini dengan sebaik mungkin. Demikian tadi kita saksikan bersama pemutaran video testimoni dari salah satu kawan pajak kita. Selanjutnya, bagaimana Mas Arief? Baik, selanjutnya ini kita lanjut ngobrol-ngobrol pajak lagi nih Mbak Riri. Oke. Iya, kita tahu memang di tahun 2020 ini pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada Indonesia tapi juga seluruh dunia ya. Ya, kalau kita perhatikan ya, kalau di wilayah KPU Pratama Surabaya Pabean Cantikan sendiri, ini ada, nah seperti yang ditampilkan di layar, penurunan aktivitas impor ya, dengan penurunan sebesar minus 39,1%, yang memang secara langsung mempengaruhi kinerja penerimaan PPh atau pajak penghasilan pasal 22 impor dan PPN impor. Nah, sedangkan penurunan PPN dalam negeri juga mengalami penurunan sebesar minus 1,23% sebagai dampak dari mungkin adanya penerapan PSBB ya, Mbak Riri ya, yang ikut melambatkan aktivitas ekonomi sosial di masyarakat. Namun, kawan pajak, di sisi lain, ternyata kita lihat ada PPh atau pajak penghasilan pasal 23 sebagai refleksi dari aktivitas bisnis ekonomi, ternyata justru mengalami pertumbuhan ya. Pertumbuhan sebesar 11,99% dengan pencapaian sebesar 107,48%. Jadi walaupun pandemi tapi tetap masih ada yang positif ya Mas Arief, ada yang tumbuh. Berkontribusi, betul sekali. Betul sekali. Kawan pajak sekalian,
Selama masa pandemi di tahun pajak 2020 yang lalu, KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan juga mengalami penurunan kinerja, terutama dari sektor perdagangan. Seperti yang kawan pajak lihat bahwa sektor perdagangan itu mengalami penurunan sebanyak minus 21,2%. Namun di sisi lain, ternyata sektor jasa keuangan justru mengalami kenaikan atau pertumbuhan sebesar 11,4%. Kemudian ada sektor konstruksi itu mengalami pertumbuhan sebesar 4,4%. Dan yang terakhir, sektor pemeliharaan dan penyediaan suku cadang peralatan kepelabuhanan juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,9%. Memang ada beberapa sektor yang tumbuh ya seperti Betul itu. sekali Mas Arief. Jadi walaupun pandemi tetap kita memberikan apresiasi kepada para wajib pajak, kepada para kawan pajak yang tetap bersedia untuk bekerja sama dengan kita ya Mas Arief. Kami juga sangat memberikan apresiasi kepada para kawan pajak yang di masa pandemi tetap melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan kesadaran pribadi, kesadaran sendiri, melakukan pembetulan. Salah satunya adalah pembetulan SPT ya Mas Arief. Jadi sesuai dengan yang diatur di ketentuan pasal 8 Undang-Undang KUP secara self-assessment. Jadi yang seperti yang kawan pajak lihat, bahwa di tahun 2020 KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan menerima SPT pembetulan wajib pajak sebanyak 2077 wajib pajak. Dan itu lumayan sekali ya Mas Arief, sangat banyak sekali ternyata yang melakukan pembetulan SPT dengan nilai sebesar 83,99 miliar rupiah. Jadi nilai tersebut itu hampir 10% Mas Arief dari total penerimaan KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan di tahun 2020. Ya, baik. Dengan adanya kontribusi dan kesadaran wajib pajak yang tadi disampaikan oleh Mbak Ririn ya. Jadi banyak juga yang melakukan pembetulan SPT ya. Kemudian juga wajib pajak atau kawan pajak juga turut serta memenuhi kewajiban atau kepatuhan perpajakannya ya. Walaupun pandemi juga tetap semangat ya. Tetap semangat, Nah, betul sekali Mas Arief. sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam acara Tax Gathering 2021 ini, kami juga dari KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan akan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada kawan-kawan pajak sekalian ya, yang mungkin selama pandemi ini juga turut serta membangun negeri ini ya, dan juga untuk menyumbangkan baik tidak hanya kontribusi penerimaan kontribusi tapi juga pembayaran pajaknya. Tidak kalah pentingnya adalah kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ya. Siapa saja nih Mas Arief kira-kira ya? Jadi ada 5 kategori penghargaan. 5 kategori, lumayan. Iya, Alhamdulillah. iya. Siapa tahu nanti ada salah satu dari kawan pajak Iya, yang namanya kira-kira muncul. Nah, 5 kategori penghargaan ini antara lain adalah kategori wajib pajak badan terbaik, kemudian ada kategori wajib pajak sektor jasa keuangan terbaik, kemudian wajib pajak bendaharawan terbaik, kemudian wajib pajak orang pribadi terbaik, dan wajib pajak sektor UMKM terbaik. Nah, kira-kira siapa ya dari kawan-kawan pajak sekalian yang akan mendapatkan penghargaan terbaiknya? Terbaik tadi ya. Baik, langsung saja Mbak Ririn. Kita bacakan saja ya. Bacakan untuk bersama. Penghargaan pertama. Kategori wajib pajak badan terbaik. Diberikan kepada PT Bima Berkah Industri Mesin Angkat. Selamat kepada PT Bima. Baik. Nah, Mbak Ririn, ini sudah disiapkan ada sebuah tayangan dari PT Bima selaku pemenang penghargaan wajib pajak badan terbaik. Mari kita saksikan bersama-sama. Kepada PT Bima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini merupakan suatu penghargaan yang luar biasa bagi kami dapat berpartisipasi dalam acara teks gathering yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Pabean Cantikan. Perkenalkan, saya Arif Widodo, Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Berkah Industri Mesin Angkat atau yang biasa dikenal dengan PT Bima. Kami merupakan anak usaha dari PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan merupakan bagian dari Pelindo 3 Group. PT Bima beroperasi sejak tahun 2015 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pemeliharaan dan penyediaan suku cadang peralatan kepelabuhanan. Kami terus mengevaluasi diri dan beradaptasi dengan berbagai sertifikasi, kompetensi SDM yang handal dan profesional, sehingga kini kami menjadi sebuah perusahaan yang mampu memberikan layanan engineering, baik mechanical, electrical maupun sipil, khususnya di bidang kepelabuhanan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Kadangkala bagi sebagian orang, pelaporan wajib pajak itu terkesan ribet, atau biasa orang Jawa itu bilang jelimet. Tetapi pengalaman kami selama menjalin kolaborasi dengan KPP Pratama Pabean Cantikan khususnya, pelaporan wajib pajak itu ternyata tidak jelimet itu, bahkan terkesan sangat mudah. Kami sangat terbantu dengan quick response yang dilakukan oleh teman-teman dari pajak dalam memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, khususnya dalam bidang perpajakan, baik melalui akun representatif, helpdesk maupun kring pajak. Tentunya program ini sangat membantu kami untuk tetap dapat menjalankan operasional perusahaan kami di tengah pandemi ini. Kami sangat salut atas integritas yang selalu dijunjung oleh tim KPP Pratama Pabean Cantikan, dan kami yakin dengan terjaganya integritas yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Pabean Cantikan dapat menjadi indikator wajah pelayanan pajak yang terdepan. Di masa pandemi seperti saat ini, pelaporan pajak tetap menjadi suatu kewajiban bagi kita semua. Apalagi juga caranya sekarang sudah sangat mudah. Kita hanya perlu lapor melalui e-filing, melalui ESPT secara online tanpa perlu kita harus datang ke KPP. Kami PT Bima berkomitmen untuk menyelesaikan pelaporan SPT tahunan PPh Badan sebelum tanggal 30 April 2021. Sebagai wajib pajak, kita berhak mendapatkan informasi tentang prosedur dan aturan perpajakan terbaru dari kantor pelayanan pajak setempat. Bila mengalami kesulitan, jangan ragu untuk mencari tahu. KPP selalu siap membantu. Pajak kuat, Indonesia maju. Testimoninya sangat luar biasa sekali ya Mas Arif. Terima kasih kepada PT Bima. Baik kawan pajak, selanjutnya kategori wajib pajak jasa keuangan terbaik. Penghargaan ini kita berikan kepada Bang Muti Arta Sentosa. Oke, selamat. Bang Muti Arta Sentosa sebagai jasa wajib pajak keuangan. sektor jasa keuangan terbaik. Terbaik ya Mas Arif. Baik. Selanjutnya kategori wajib pajak bendahara terbaik. Diberikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak. Selamat
kepada kantor pengawasan dan pengawasan pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Tanjung Perak. Mas Arief, Oh iya, gimana, Pak kita kayaknya bisa online sama bapaknya ini. Mohon maaf kepada Bapak Aris, Tersambung Bapak Aris dengan Sudarminto, Bapak apakah Aris, sudah tersambung? Kepala KPBC Tanjung Perak. Oh sudah ini rupanya. Selamat pagi Bapak. Aris. Gimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Bapak Aris. Baik, sekali lagi terima kasih atas penghargaan dari teman pajak untuk saudaranya sendiri ya. Karena ini baru pertama kali dan sangat kami apresiasi selama ini dengan teman-teman bendaharawan ya. Ini Mas Yuda sebenarnya yang lebih terkait langsung dengan teman-teman pajak sangat intens, dan Mas Wira juga sangat perhatian dan membantu kami sepenuhnya. Dan sekalian yang terhormat juga sebelumnya saya sampaikan pada Pak Kanwil Pajak, Pak John, mungkin sudah di forum lagi ya, dan juga yang terhormat Pak Suryadi dan juga rekan pajak sekalian. Terima kasih sekali lagi penghargaan ini. Kami sebenarnya lebih berharap untuk mensupport lebih jauh ya terkait dengan penerimaan itu. Kalau terkait bendaharawan mungkin sangat kecil, tapi di depan kita ada potensi pajak dalam rangka impor yang kita bisa gali bersama untuk lebih meningkatkan penerimaan di kantor pabean, kantor pajak Pabean Cantikan. Sekali terima kasih, dan kami mengapresiasi sekali dan juga menunggu energi lebih lanjut dengan teman-teman Pabean Cantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Aris Sudarminto. Selamat Bapak Aris atas penganugerahan kategori wajib pajak. Selanjutnya, ya? iya Oke. baik. Selanjutnya, Mbak Ririn. Ada kategori wajib pajak orang pribadi terbaik. Dan pemenang wajib pajak orang pribadi terbaik diberikan kepada Bapak Andi Wiryanto. Selamat kepada Bapak Andi Wiryanto mendapatkan penghargaan sebagai wajib pajak kategori orang pribadi terbaik. Berikutnya siapa nih Mas Arief? Lanjut ke kategori terakhir, Mbak Ririn. Oke. Ya. Wajib pajak Kategori wajib pajak untuk kategori sektor UMKM terbaik. Pemenang wajib pajak UMKM terbaik diberikan kepada CV Agung. Selamat kepada CV Agung menjadi wajib pajak kategori UMKM terbaik. Nah, ini ada sedikit tayangan dari Mas Arief. pemenang wajib pajak kategori UMKM terbaik dari CV Agung. Mari kawan pajak sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Perkenalkan, saya Ferry, perwakilan dari CV Agung di Jalan Tugu, Surabaya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan, khususnya kepada HR dari CV Agung, Mas Setiawan, yang sudah membimbing dan memberikan pengarahan yang benar sehubungan dengan kewajiban perpajakan usaha dari CV Agung ini. Selain itu juga pelayanannya ramah dan profesional, sehingga saat saya dan direkturnya CV Agung itu dipanggil sama Mas Setiawan untuk menghadap beberapa kali, saya tidak merasa takut ataupun terintimidasi, malah seperti mendapat teman baru yang memberi nasihat baiknya bagaimana. Semoga kinerja yang seperti ini dapat dipertahankan dan ditiru oleh pemberi pelayanan pajak lainnya, agar wajib pajak tidak takut saat menerima surat dari kantor pajak dan nyaman saat bertemu untuk konsultasi. Kalau pajak sudah clear, bekerja pun pasti lebih tenang. Sekian pesan kesan saya, terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih kepada CV Agung telah memberikan testimoninya ya Mas Arief. Baik kawan pajak, selanjutnya mari kita simak bersama
Kepada Bapak John dipersilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada para pemenang penghargaan wajib pajak terbaik. Silakan Bapak Silakan, John. Pak John. Ya, terima kasih kepada Pak MC. Tentunya pemberian penghargaan kepada wajib pajak tentunya berdasarkan tingkat kepatuhan dan juga kontribusinya di dalam mendukung penerimaan KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan berdasarkan tahun 2020. Namun demikian, selain yang kelima penerima penghargaan tersebut, tentunya ini tidak mengecilkan arti kepada para pembayar pajak lainnya yang sudah melakukan pembayaran pajak maupun pelaporan di tahun 2020. Ya, tentunya kami memberikan penghargaan yang besar kepada Bapak dan Ibu teman-teman pajak atau sobat pajak atas komitmennya, atas kepeduliannya di dalam membayar pajak dan pelaporannya di tahun 2020. Khususnya kepada kelima pembayar pajak, ya di sini ada Pak Andi Wiryanto, kemudian PT Berkah Industri Mesin Angkat, selanjutnya kepada Bank Multi Arta Sentosa, dan juga kepada saudara kami unit kerja DJBC Kantor Pengawasan Pelayanan dan Cukai Perak, dan kepada CP Agung yang di tahun 2020 menurut penelitian ya teman-teman yang ada di KPP Pratama Surabaya Cantikan layak untuk mendapatkan penghargaan. Kiranya kepatuhan tertib administrasi pajak maupun kontribusi pembayaran pajak yang dicontohkan oleh kelima wajib pajak penerima penghargaan tahun ini dapat menjadi contoh bagi teman-teman pajak lainnya di dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak maupun pelaporannya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada kelima wajib pajak penerima penghargaan. Semoga di tahun 2021 tetap bisa menunjukkan komitmennya, kepatuhannya di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Saya selaku Kekanwil DJP Jawa Timur 1 mengucapkan terima kasih. Salam sehat, pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak John. Terima kasih Pak John. Atas semangat yang diberikan kepada para kawan pajak. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang yang mendapat penghargaan sebagai wajib pajak terbaik. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi ya Mas Arief, memberikan motivasi juga menginspirasi bagi wajib pajak lainnya untuk bisa ikut serta berkontribusi kepada negara tercinta ini. Benar sekali Mbak Ririn. Baca aturan pajak di undang-undang. Cakep. Peraturan menteri sebagai pedoman pelaksanaan. Selamat kepada para pemenang. Semoga juara kembali di tahun depan. Amin. Terima kasih kepada para pemenang. Mudah-mudahan kalau tidak juara lagi di KPP Pabean, mungkin di KPP yang baru ya. Mungkin ada tadi saya lihat ada beberapa yang sudah masuk di KPP Madya ya. Madya. Beberapa wajib pajak, kawan pajak yang tadi mendapatkan penghargaan. Baik, berikutnya kawan pajak menginjak sesi yang sudah ditunggu-tunggu, pembagian door prize. Namun sebelumnya ya, mari kita saksikan dulu sebuah tayangan ya, pemutaran video testimoni dari kawan pajak ya, salah satu pajak kita dari PT Lintas Niaga Jaya. Mari kita saksikan. Selamat sore. Selamat berjumpa dengan PT Lintas Niaga Jaya atau LNT Logistik bersama saya, Persis Aryadi.
Dan kali ini saya akan memperkenalkan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang bisnis utama dari PT Lintas Negara, di mana kami adalah perusahaan bergerak di bidang logistik, khususnya jasa perusahaan transportasi, baik di udara maupun di udara. Terkait akan hal ini, tentunya bisnis yang kami jalankan tidak lepas dari kewajiban perpajakan, yang mana kami sudah wajib memungut PPN kepada setiap seluruh customer kami. Feedback yang sangat kami dapatkan adalah sangat berarti bagi kami, terutama dari pihak KPP, di mana mereka sangat tidak pernah bosan untuk memberikan informasi, baik itu sosialisasi maupun implementasi terhadap peraturan perpajakan. Harapan kami terhadap KPP Pabean Cantikan tetap pertahankan kinerja yang baik, serta memberikan informasi terkait dengan ketentuan perpajakan yang baru, dan juga selalu mengawasi kami, mengayomi kami, agar kami tidak terlepas atau tidak menyalahi aturan perpajakan yang berlaku. Semoga KPP Pabean Cantikan selalu menjadi yang terbaik di wilayah Surabaya dan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Ririn, setelah kita saksikan bersama video testimoni dari salah satu kawan pajak kita, PT Lintas Niaga Jaya, selanjutnya langsung saja acara yang ditunggu-tunggu bagi kawan pajak yang sudah setia ya dari jam 9, mungkin kurang tadi ya, sudah sebelum jam 9 sudah ada yang join, Mas Ari. Zoom meeting ini ya. Oke, baik. Untuk door prize pada acara tax gathering kali ini ada 2 kategori ya, Mbak Ririn ya. Yang pertama adalah kita berikan door prize kepada 10 kawan pajak yang join Zoom tax gathering pertama kali. Dan kategori? Dan yang kedua adalah kategori 10 kawan pajak yang mengisi konfirmasi kehadiran pertama kali juga. Jadi ini cepet-cepetan ternyata ya kawan pajak ya. Cepet-cepetan, Mas Arif. Yang mendapatkan door prize adalah siapa saja, Mas Arif? Oke, nah, CV maju terus, kemudian dari PT Lintas Niaga Jaya ini ya. Oke, dilanjutkan Mbak Ririn. Oke, yang selanjutnya ada Bapak Nur Syarifuddin, kemudian ada Bapak Heru Listio, baik. Kemudian ada CV Sinar Padang Sejahtera. Sinar Padang Sejahtera, selamat. Selanjutnya ada PT Bintang Timur Agung. Kemudian ada PT Raja Wali Berlian. Kemudian ada PT Anta Kesuma Inti Raharja. Ya, kemudian ada Bapak NG Tantang Wijaya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama para kawan pajak. Yang terakhir ada PT Duta Reksa Usaha Prima. Baik, selamat kepada pemenang door prize. Kemudian untuk kategori kawan pajak yang mengisi konfirmasi kehadiran pertama kali, kira-kira siapa yang mendapatkan? Siapa ya, Mas Arif? Iya. Nah ya, ini dia 10 wajib pajak yang join Zoom yang tercepat ya. Jadi sebelum jam 9 tadi tentunya wajib kawan pajak sudah ada yang join Zoom yang pertama. Baik, kita bacakan dulu. Di sini ada PT Citra Baru Nusantara. Ya. Kemudian ada PT Bima. PT Bima. Selanjutnya, mohon maaf, ada kesalahan teknis. Siapa ya, Mas Arif, selanjutnya? Iya. Baik kawan pajak, sambil menunggu ya. Nah, Oke, sudah tampil ya. Selanjutnya siapa ini yang mendapatkan, Mbak Ririn? Bapak Nanang Kurniawan. Bapak Nanang Kurniawan, selamat. Kemudian ada PT Rajasa Dharma Fiesta. Kemudian ada PT Bayu Segara. Kemudian ada atas nama Hapsari. Kemudian UD Bintang Jaya. Kemudian ada PT Panca Pilar Tangguh. Kemudian ada dari Bagong Sejahtera Abadi.
dan PT Sumber Teknik Jaya. Baik, selamat kepada para pemenang. Untuk Ini informasi ya Mas Arif, nanti hadiahnya bagaimana nih Mas Arif? Untuk hadiahnya gimana? Karena ini acaranya adalah daring ya, Mbak Ririn Iya. ya, alias online. Baik, bagi para pemenang door prize, hadiahnya jangan khawatir akan dikirimkan ke alamat kawan pajak masing-masing. Mohon ditunggu. Kalau belum dapat silakan hubungi AR-nya masing-masing. Bapak Ibu kok saya belum dapat ini gimana ini? Monggo silakan. Baik, kawan pajak. Selanjutnya apa nih Mas Arif? Baik, selanjutnya kawan pajak yang berbahagia. Saat ini tadi pemberian materi sudah, kemudian pemberian penghargaan sudah, door prize pun sudah kita bagikan ya Mbak Ririn ya. Sudah. Saat ini pun kita telah tiba di penghujung acara tax gathering. Namun sebelumnya kami izinkan untuk memberikan informasi terlebih dahulu bahwa kawan pajak nih ya, apabila memerlukan bantuan terkait tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan, nah, kawan pajak dapat menghubungi KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan melalui layanan telepon maupun chat Telegram dengan link di atas ini. Di atas ini ya. Betul sekali. Nah, yang dari tadi mondar-mandir di atas ini silakan dicatat kawan pajak, silakan di screenshot, tidak masalah. Ya. Atau kalau lebih srek lagi kalau mau datang langsung silakan. Jadi KPP membuka layanan tatap muka ya, silakan kawan pajak untuk datang secara langsung ke KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan Jalan Indrapura nomor 5 untuk dapat bertemu dengan account representatifnya masing-masing. Terlebih dahulu silakan mengisi atau mendapatkan antrian online melalui situs kunjung.pajak.go.id. Jadi harus melalui perjanjian terlebih dahulu ya Mas Arif, Ya, baru apabila bisa bertemu ingin dengan akun bertemu representatifnya. langsung, betul sekali Mbak Riri. Baik kawan pajak sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi, partisipasi, dan juga kerjasama dari para kawan pajak untuk bisa hadir di acara tax gathering kita pada kesempatan kali ini. Dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1 dan juga kepada Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan yang telah bersedia hadir dan memberikan informasi-informasi kepada para kawan pajak. Iya, tentu saja. Dan ini Mbak Ririn, ada yang bertanya nih dari kawan pajak. Bagaimana? Sudah kita ikuti pemaparan materi dari Bapak Agung ya. Oh iya, narasumber betul ya. sekali. Nah, ada yang bertanya, ini materinya apakah bisa dibagikan ya? Oke, jadi Bapak Ibu untuk materi terkait insentif maupun tata cara pelaporan yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber, silakan untuk diunduh ya atau di-download yang beralamat linknya ada pada undangan tax gathering Bapak Ibu atau kawan pajak sekalian, atau juga dapat bertanya langsung ya ke link di atas ini, bisa melalui chat Telegram, silakan nanti akan kita bagikan juga untuk materinya atau mungkin kita share juga linknya ya. Iya, Jadi, baik Mas Arif. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu, Ya, jangan khawatir. materinya sudah tersedia. Sudah sedia, betul sekali. Nah, sekaligus menutup kebersamaan kita dalam acara tax gathering kali ini, tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada kawan pajak sekalian yang telah melaporkan SPT tahunannya. Dan bagi yang belum melaporkan SPT tahunannya, nah ini ada visualnya ya. Ada warningnya ya Mas Arif. Oh, jangan warning. Jangan warning. Jangan warning. Ayo semangat, yuk. Bagi kawan pajak, jangan lupa mohon untuk segera melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan dengan tepat waktu. Ya. Segera laporkan SPT-nya hari ini, jangan tunggu nanti ya. Gunakan e-filing saja kawan, akan lebih nyaman. Nah, supaya lebih memotivasi kawan pajak untuk melakukan pelaporan SPT tahunan ya Mbak Ririn ya. Iya, betul berikut sekali. Ini ada video ya, ajakan untuk melaporkan SPT tahunan dari beberapa tokoh masyarakat yang sudah kami rangkum. Mari kita saksikan saksikan bersama-sama. Saya Indah Kurnia, anggota Komisi 11 DPR RI. Saya Ibnu Yunanto, pemimpin redaksi Jawa Pos. Susilo Effendi, Ketua DPD RI Jawa Timur. Saya Muhammad Nufir, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Saya Edi Susanto Yahya, dari Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia. Saya Eri Jayadi, Wali Kota Surabaya.
Dengan ini mengajak seluruh wajib pajak di Kota Surabaya untuk segera melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2020, baik secara pribadi maupun badan melalui e-filing. Pelaporan SPT melalui e-filing sangat mudah dan bisa dilakukan di mana saja. Ibu-ibu, saudara-saudari yang berusaha besar maupun UMKM kecil, tentunya ada usaha, itu merupakan wajib pajak, sebagai wajib pajak. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, itu karena bulan Maret akhir itu batas waktunya. Apabila jenengan masyarakat Surabaya merasa kesulitan dapat melihat tata cara pelaporan melalui tautan di bawah ini atau menghubungi kantor pelayanan pajak terdekat melalui media sosial. Pajak kuat, Indonesia maju. Pajak kuat, Indonesia maju. Indonesia maju. Ya, luar biasa sekali semangatnya ya Mas Arief. Mas Arief, tadi di awal dibukanya dengan pantun dong ya. Kalau gitu di akhirnya juga pakai pantun. Sekali, Saya duluan ya Mas Arief ya. Ya, silakan. Ke pasar Atum naik beca. Cakep. Jangan lupa beli sepatu. Terima kasih kepada kawan pajak karena lapor SPT tepat waktu. Saya juga punya. Boleh dong Mas Arief. Oke. Beli mainan di toko kelontong, lapor SPT tahunan. Jangan telat dong. Oke, baik. Kawan pajak yang berbahagia, mewakili seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata saya Arif Wahyudi. Saya Rinanti Permatasari. Mohon pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat selalu. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.